aku bilang, you can know that I'm Bataknis. Namaku Esther Lubis. So basically my name adalah Esther dan margaku adalah Lubis. Aku 100% Batak, but I was born and raised in Jawa. Ada yang orang Bekasi? Wah, ada ya? Halo, ada yang di Harapan Indah atau ada yang di Kemang? Nah, aku lahir di Bekasi teman-teman, cuma memang dari kecil udah merantau, jadi mengikuti orang tua seperti itu. Dan mungkin tadi teman-teman lihat di layar ya, atau ngedengerin dari MC-nya, wah kayaknya ini yang ngomongin karir nih masih mahasiswa, dia tahu apa ya soal karir gitu ya. Siapa di sini masih mahasiswa boleh angkat tangan kiri? Oh, masih mahasiswa semua. Ada yang angkatan 2022 nggak? 2021? 2023? Oke, adik-adik gemes. Oke, jadi seperti ini ya adik-adik. Perkenalkan, namaku Esther Lubis. You can call me Esther. Aku lagi nunggu sudah sebenarnya ya. Dapat saja sebentar lagi. Dan aku juga mau ngucapin thank you so much buat teman-teman dari TEDx TSM yang udah undang aku. So, ngomongin soal karir, di sini mungkin teman-teman lihat founder and CEO Productive Koi, content creator, public speaker, and law enthusiast. Waktu aku umur 7 tahun, aku tuh gak pernah tahu karir lain selain dokter. Karena semua teman-temanku mau jadi dokter. Iya gak sih? Ada yang dulu pengen jadi dokter? Ada yang dulu jadi dokter? Kayak dokter Dokdew tadi? Ada yang dulu jadi dokter? Nah, mungkin banyak yang bercita-cita jadi dokter. Cuma waktu aku kecil dulu, aku tuh bercita-citanya spesifik. Pengen jadi reporter, pengen masuk TV, tapi nggak mau main sinetron, contohnya seperti itu. Nah, oke, ngomongin soal karir. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal karir tuh kita bingung ya. Bahkan aku sebagai law student aja, aku sampai sekarang masih still trying to figure out what I wanna do in life. Karena after graduate, kita pasti masih mencari tahu sebenarnya apa sih the best job for us. Apakah pekerjaan yang harus, aku fresh grad harus di atas UMR. UMR Jakarta berapa sekarang? 49 ya? 5 juta gitu ya. Kalau kalian di Jogja, UMR itu 2 juta. UMR 2 juta. Kalau kalian di Solo, itu lebih rendah lagi. Sementara di sini sekali makan aja bisa 20 sampai 30 ribu ya teman-teman, atau 15 lah ya. Tapi kalau di Jogja kalian bisa makan around 6 ribu, 7 ribu itu udah kenyang. Nah, that's why mungkin kita mikir, oh my career has to be that a job yang benar-benar bisa fulfill my needs gitu. Bisa ngasih aku uang, aku juga bisa ya minimal cukup buat beli Mercy, cukup buat ke Las Vegas, ya cukup lah ya pokoknya. Tapi mungkin, apa iya saya bisa menjadi Sultan Andara dalam waktu 2 tahun? Tidak mungkin teman-teman, kecuali Bapak kita Sultan Raja Minyak. Tapi kita bisa lihat latar belakang kita sendiri, apakah orang tua kita mengarah ke sana. That's why yang hari ini mau kita omongin adalah gimana sih sebenarnya to know our career, and also gimana caranya kita itu bisa fierce in our job. Well, basically I'm only 22 years old. Ada yang seumuran sama aku 22 tahun? Atau mungkin tipis-tipis 21 ya kan teman-teman, atau 20 ya. Jadi ngomongin soal karir, my first job ever. Ada yang bisa tebak? Pekerjaan pertama apa? Ayo gampang kali. Ayo coba sebut aja nggak apa-apa. Yang biasanya ada di TV. Apa tuh? Chef? Apa lagi? Chef koki cilik. Ada lagi? Presenter, oke. Ada lagi? Yang biasanya kalau dia muncul, dia dibayar mahal. Apa ini pianis? Artis? Kalau gitu saya tidak di sini dong. Kalau artis saya sudah syuting ya, ikut Erigo ke New York gitu atau apa gitu. Yes, pekerjaan pertama aku adalah ini gimana caranya? Tada! Ada yang tahu ini? Idola cilik. Tahu nggak? Idola semua idola. Dulu pernah ikut ini, jadi aku sudah menghasilkan uang pertamaku waktu usia 4 tahun. Kok bisa? Kok bisa Kak? Kalian tahu orang tua dulu kerjaannya apa? Arisan. Kalau arisan kerjaannya apa? Bawa anaknya untuk apa? Perform. Habis itu disawer. Apalagi orang Batak, ya kan? Udah, langsung lah
tebar-tebar uang, tapi maksudnya ke kantong saya. Enggak, kantong mama saya. Jadi pada saat itu mungkin orang-orang kalau melihat aku di TikTok miranya kayak, oh serius sekali anak ini. Ngomongin kasus siapa? Sambo. Ngomongin kasus siapa? Mario Dandi. Ngomongin kasus hukum yang berat-berat. Tapi ternyata orang-orang nggak tahu kalau ternyata my first ever job was a singer. Jadi aku dulu tuh sering banget nyanyi di berbagai macam acara. Bahkan piala pertamaku adalah lomba nyanyi. Tapi kenapa ada satu keputusan yang nge-shape aku untuk masuk ke law school and then tidak pursue my career as a singer? Kenapa aku bisa decide to take another kind of job in such a young age, ya kan? Masih kecil aku dulu paduan suara, mungkin ada yang ikut paduan suara ya dulu kayak gimana. Jadi dulu sering banget aku nyanyi di gereja atau segala macam, and then I got paid. And then teman-teman, dulu mungkin kalau kita ngeliat idola cilik di TV, kita kayak ngerasa, oh ini ya rasanya menjadi spotlight, dilihatin banyak orang. Oh, people love my voice, people love me. Ternyata bukan sebatas itu aja. Nah, this is my platform. Mungkin tadi disebut followersnya 87, udah 99.000 sekarang. Jadi ini dia platform saya, Produktif Kuy. Dan tadi disebut follower saya 950 ya, udah 980.000 sekarang. Jadi ya sudah berubah, ya puji Tuhan. Nah, this is my team. Look at that, they're so young. Mereka masih angkatan kayak kalian, gemes-gemes 2022, 2023. Dan kenapa Kak Esther bikin Produktif Kuy? Kenapa kita ngomongin karir? Kenapa Kak Esther yang ngomongin karir? Aku juga gak tahu ya sama panitia kenapa aku ngomongin karir. Padahal kayaknya di antara semua speaker aku doang yang belum lulus. But anyway, jadi I start this platform waktu aku masih semester 2. Ada di sini yang semester 2 atau semester 1? Ya kan, masih maba banget lah ya, masih baru banget aku start platform ini. Why? Karena aku pengen banget lulus dari kampusku, bukan cuma dikenal karena oh kamu mahasiswa UGM ya, oh kamu mahasiswa UGM jadi kamu pintar ya, enggak. Aku pengen banget lulus bukan karena dikenal karena universitasnya, tapi universitasnya yang bangga karena aku di sana. Sama halnya kayak Trisakti bangga karena teman-teman ada di sana. As a part of Trisakti, that's why you need to be proud of yourself. And then I start this platform which is really hard karena pada saat itu COVID. Siapa di sini COVID yang kerjanya bikin dalgona coffee? Sampai tangan kita mau putus rasanya ya teman-teman. Terus juga bikin TikTok. Dulu mungkin orang-orang ngerasa kayak, oh kalau bikin TikTok itu malu-maluin ya. Aku tuh main TikTok dari zaman ubur-ubur teman-teman. Ubur-ubur, tau gak sih? Yang dulu zaman dulu banget loh, yang dulu belum ada keranjang kuning, dulu belum ada keranjang kuning, iya kan? Nah dari zaman itu, terus people making fun of me, dan ternyata I think this is a good career for me. Nah, and this is my team. Wait, aduh, sorry. Ini tim aku. Baik dulu kak. Nah, kenapa bisa sampai platformnya sebesar ini? Dan kenapa bisa sampai punya teman-teman dan tim yang percaya kepada saya untuk membangun platform tersebut. Dan ini kan education platform ya teman-teman. Kalau kamu mau build something, you need to be part of it and you need to be the face of it. Coba, siapa tahu Titan Tira? Tahu Titan Tira nggak? Tahu lah ya, gitu. Dia punya produk makeup apa? Second Day. Mungkin nggak kalau misalkan aku tiba-tiba bikin lipstick, ada yang beli. Titan Tira itu baru launching produknya, baru 5 menit. Itu kan 15.000 piece itu langsung habis. Kenapa? That's the key of personal branding. Sama halnya dengan ini, Produktif Kuy. Student yang produktif, atau student yang suka belajar. I can provide this program, I can build my program because of mahasiswanya atau timnya yang memang menunjukkan arah ke sana. That's why personal branding itu penting sekali in order to upgrade your value and also to be fierce in your career. Boleh next slide? Ini adalah beberapa poster dari seminarku. Dan ini adalah seminarku yang ke-503 pada hari ini. Jadi dari 2021 aku there's no weekend that I can spend without isi seminar. So thanks to you guys.
dan menambahkan satu lagi. Jadi mungkin kalau kalian lihat Kak Esther, kok bisa ya? Kamu kan kuliah ya kan? Kuliah gimana cara seminar ya nggak sih? Gimana cara ngatur waktunya? Aku kasih tahu sama kalian ya guys, supaya lebih relate. Semester 1, kerjaanku tuh apa? Social butterfly, itu kan yang semester 1 yang nongkrong ayo, kayak gitu ayo, gas. Nah, that's me. Itu semester 1. Yang kalau pulang rapat jam 3, tuh sok keren tuh ya kayak gitu tuh loh. Kelas jam 7, abis itu ngantuk teler. Nah, itu semester 1. Terus I build friends, I build connection dari situ, and then I realize kalau ternyata I think this is not the best for me. Because setelah aku mengikuti hal tersebut, it drag me down. Terus semester 2 aku magang di law firm. And then semester 3 I forgot. Aku semester 3 liburan doang, enggak ngapa-ngapain. Sorry. Aku masuk ke suatu organisasi ALSA kalau teman-teman tahu, dan aku jadi local board di sana. Terus semester 4 aku kerja di Indosat, lalu semester 5 aku magang di CBD, semester 6 aku KKN, semester 7 aku exchange ke Amerika, semester 8 aku skripsi, and then I graduated. So that's actually life plan yang aku buat. Tapi kalian kira itu nggak yang aku pengen dari dulu? Apa saya? Coba tanya kalian. Menurut kalian, selama aku kuliah, berapa banyak lomba yang aku juarai? Coba aja, angkanya disebut. Kira-kira berapa? 50, oke, ada lagi? 100, oke, ada lagi? Sebenarnya nggak apa-apa, asal-asal aja. Ada lagi? 3, ada lagi? 2, ada lagi? Oke, jawabannya adalah 0. Aku nggak pernah ikut lomba apapun, aku juga nggak pernah menang lomba apapun di UGM. Tapi aku bisa diundang di PPSMB, UGM, atau misalkan acara-acara UGM. Why? Because I know my value and I know what I'm doing. Jadi teman-teman nggak perlu ngikutin life path orang lain. Dulu aku adalah seorang debater. Aku lomba setiap bulan. And then aku kira kalau aku kuliah nanti aku bakal aku bakal jadi debater juga. Aku bakal lomba nasional. Aku akan mengikuti semua karir orang lain. Ternyata enggak, Tuhan berkata lain. Ternyata Tuhan enggak mau menempatkan saya di sana. Tapi apakah aku menyerah? Enggak, teman-teman. Kalau ada orang yang tutup pintu buat kamu, Tuhan tuh masih koma sama kamu. Dia nggak ngasih titik. Dia mau kasih kamu kesempatan yang lain. Jadi kalau people say ke kamu kayak, kamu tuh not belong to this job, not belong to this role, don't listen to them. Kamu cari platform kamu sendiri. Dan aku build productive way, and then setelah itu aku bisa sampai ke sini. Well, long story short, orang pasti lihat, wow, hidupnya mulus sekali. Wow, magang di banyak tempat, freelance, segala macam, dan bisa juga mendapatkan apa yang dia mau. But mungkin orang-orang nggak tahu. My dad passed away waktu aku semester 4. So ayahku meninggal, dan pada saat itu aku di Jogja. Can you imagine? Like you just receive a call and then like, your dad gone. And then you're gonna be the last person yang benar-benar tahu, pulang ke rumah cuma lihat mayat. Serem kan? Serem banget dong. Tapi mungkin orang-orang ngelihatnya kayak itu adalah timpalan segala macam. Tapi enggak, teman-teman. I do believe if you wanna be that change, if you wanna make some changes, you have to be that change. Itu dari Mahatma Gandhi ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu mau buat sesuatu perubahan dalam hidupmu, kamu harus menjadi perubahan itu. Karena nggak akan ada orang yang bisa bantu kamu kecuali dirimu sendiri. So, back dulu gimana? Gimana caranya to build your value in this society, guys? 2023. I'm telling you need to have a social media platform. Karena itu penting sekali. Mentok LinkedIn, mentok banget LinkedIn ya. Karena dari LinkedIn itu, teman-teman bisa build professional career atau professional portfolio yang menjelaskan bahwa teman-teman itu, misalkan nih, kalian kan anak TSM, jurusan kalian apa sih? Akuntansi, manajemen, apalagi itu, ekonomi. Kalian pasti, ini kalau dari teman-teman saya ya, cita-cita akhirnya pasti apa? Big Four, PwC, EY, kayak gitu deh pokoknya. FEB itu fakultas
kelas paling susah di UGM, minimal IPK-nya 3,75 baru bisa 24 SKS. Susah gitu loh. Nah, gimana caranya teman-teman bisa bersaing dengan manusia-manusia yang banyak di bumi ini? Through personal branding. Kamu harus bisa punya sesuatu yang membedakan kamu dengan teman-teman kamu yang lain. Jadi bukan cuma tentang kayak, oh aku yang paling keren, aku yang paling jago, aku yang paling mantap, enggak. Tapi you have something yang orang lain tuh nggak punya. For example, you can build a platform. Atau kamu memang, contoh Nadifa leader dari TSF ini, dari programnya gitu. Semua orang bisa jadi pemimpin nggak? Enggak. Ada orang yang bisa jadi followers aja. Tapi that's not a mistake gitu loh. Bukan suatu masalah kalau misalkan teman-teman menjadi followers. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau teman-teman tidak bisa nge-shape itu menjadi sesuatu yang baik untuk hidup teman-teman. Karena apapun yang kalian lakukan hari ini, itu tuh bergantung sama yang kalian lakukan kemarin. Gitu. Nah, this is 3 tips for me, how to be fierce in your career, dan juga bagaimana teman-teman bisa setidaknya memberikan progres untuk hidup teman-teman. Be ready to change. Dulu, zaman kita masih kecil, aduh kok zaman masih kecil ya, aku anggap aja kalian seumuran aku ya. Ada yang namanya wartel, tau kan? Tau gak guys? Yang kalau kita ke sana terus kita telepon yang apa sih? Orang-orang dia pokoknya. Nah itu kita bayar, ya kan? Sekarang kita tinggal WhatsApp, SMS juga, bahkan gak ada yang pernah SMS lagi gak sih? Tinggal pakai apa aja, WhatsApp atau yang lainnya, seperti itu. Dan tapi sekarang ada yang pekerjaan namanya apa? Social media specialist. Ada yang namanya IT atau program-program lainnya yang membutuhkan digitalization. Jadi teman-teman harus siap dan be open to every changes. Hidup itu tuh dinamis teman-teman, jadi harus terus berubah. Aku yakin kalau para business owner yang tadinya mungkin bisnisnya hanya cakupan toko aja, atau misalkan tidak menggunakan media digital sama sekali, sekarang sudah mulai beralih ke campaign atau yang lainnya to spread the awareness. Nah, ini dia, yaitu embrace the experiences and this is the title. Mungkin teman-teman, this is really important. Nanti waktu kita lulus, kalian kan pasti lulus, kita tuh pasti bakal ada saat dimana kita malu. Karena teman kita title-nya tinggi, kita enggak. Itu ada. My dad itu dulu nggak pernah mau datang reuni karena dia tidak begitu suka dengan karir dia sekarang. He graduated from a public policy program gitu, tapi end up sebagai penjual sepatu bekas. Jadi mungkin banyak orang yang merasa kayak, is this really the thing that I'm going to do for the rest of my life? Mungkin orang merasa kayak, apakah aku udah capek-capek kuliah S1, S2, S3, and then aku end up seperti ini. But it's okay teman-teman. Karena as long kalau misalkan teman-teman see something good, dan teman-teman mau membagikan dengan yang lain, itu tuh masih tetap jadi berkat. Aku selalu pegang, selama rezeki tidak habis sendiri, tidak dihabiskan sendiri, maka cukuplah untuk hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa banyak yang kurang, tetap aja terus berprogres, karena pasti ada hal yang baik. Dan mungkin kita sering banget kayak aku deh, aku kuliah di Fakultas Hukum, and then I graduated. Teman-teman aku mungkin udah magang di law firm besar, atau mungkin udah sekolah MKN, kenotariatan. But I think that's not the job that I wanna pursue. Aku mau taking social work, I wanna take another way for my life, and it's fine. Tapi harus tanggung jawab. Jadi jangan sampai teman-teman memilih karirnya, tapi teman-teman nggak bisa bertanggung jawab untuk apa yang kalian mau jalani. Yang ketiga, this is very important. Siapa di sini datang sama temannya? Hati-hati besok bukan teman lagi ya. Mana tahu pacar gitu, atau mana tahu saudara ipar gitu kan, yang nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi dari sini teman-teman bakal mendapatkan yang namanya koneksi itu tuh sama sekali tidak akan tahu kita besok yang bantu kita siapa. Aku 2018 itu menjalin hubungan baik dengan teman aku. Waktu aku lomba itu, waktu itu aku masih SMA. Tapi waktu aku semester 5, tiba-tiba dia kasih tahu ada lowongan pekerjaan yang buka untuk aku.
maksudnya freelance gitu lah ya guys. Coba, dan aku dapat pekerjaan itu. Kalian bayangin, kalau kemarin hubungan aku dengan dia tidak baik, mungkin nggak dia kasih tahu itu sama aku? Nggak mungkin kan? Jadi make a powerful connection sekarang dengan teman-teman kalian saat ini, karena ini adalah masa yang paling tepat buat teman-teman bisa sampai ke sana. Kayak gitu. If you wanna make change, you have to be that change. That's Muhammad Gandhi say. But mine, jika kamu tidak bekerja untuk mengejar mimpimu, maka orang lain akan mengerjakanmu untuk mengejar mimpi mereka. So make sure you work hard for it. Jadi kamu pilih, kamu mau yang diperkerjakan atau yang memperkerjakan. I think that's all from me.